akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta B. Pandiaga. Baik, selamat sahabat bagi kita semua. Terima kasih untuk undangannya kepada kami yang walaupun injury time tadi malam, pemberitahuan itu datang kepada kami sangat menghargainya. Dan sekalipun karena undangannya juga sudah injury time dan informasi juga dari pendeta, sahabat saya pendeta Jimmy Dolot memberikan satu tugas kepada saya untuk membawakan renungan tutup sahabat. Akhirnya saya juga harus mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih pendeta Jimmy Dolot untuk pemberitahuan undangannya, dan terima kasih untuk semua umat-umat Tuhan, anggota jemaat Bukit Zaitun dalam acara hari ulang tahun jemaat yang ke-10. Saya bangga, saya mengatakan di Zoom ini, saya bangga dengan jemaat ini oleh karena jemaat ini seperti yang sudah kita saksikan tadi memiliki satu unity, ya, persatuan yang begitu baik, yang walaupun mungkin begitu banyak rintangan-rintangan, tapi jemaat ini tidak memikirkan akan siapa kita, tetapi bagaimana kita yang melakukan pekerjaan itu. Terima kasih untuk Sepin. Tadi saya perhatikan Sepin ini, maaf ya Sepin, maaf Pak Teguh, Ibu Retno. Saya kira tadi Sepin ini Petri. Rupanya Sepin Ayu Santoso. Karena mungkin poninya mungkin ya, karena Petri suka poni ke depan, sehingga saya sangka tadi Ayu ini, Sepin Ayu adalah Petri. Baik, izinkan saya untuk share screen-nya. Bisa Pak Pen, silakan Pak Pen. Baik, saudara-saudari, saya mau bertanya bagi kita, terlebih bagi saudara-saudari yang mengikuti, kalau tidak salah 2019 kita melakukan peringatan akan hari lahir jemaat Bukit Zaitun, kalau tidak salah waktu itu di Kota Bunga yang daerah Cianjur kalau tidak salah. Ini pertanyaan ini berhadiah. Terserah mau dikirim atau dijemput boleh. Tapi ini pertanyaan saya berikan untuk yang SMP sampai yang mahasiswa. Yang SMP sampai yang mahasiswa. Saya terus bertepuk tangan dia. Kalau tahun ini, hari ini, Jemaat Bukit Zaitun merayakan hari berdirinya jemaat ke-39 di Konferensi Jawa Barat, tepat hari ini 10 tahun dengan bertemakan Grow in Christ. Pertanyaannya, apa tema tahun 2019 yang lalu? Bisa? Mungkin Sevin jangan dibuka apa aja, data filenya. Ada yang tahu? Sudah dibuka ya. Oke, saya persilakan. Mungkin 2-3 menit. Yang di Kota Bunga, Sevin. Kalian yang jadi ininya, panitia. Ya, kalau panitia sempat mau Pak. We are, pokoknya depannya we are. Ada lagunya. Ada lagunya, Sevin. Ibu Pendeta, jangan kasih clue-nya. We are marching. Berjalan bersama Yesus. Kurang sempurna. Yang bahasa Inggrisnya saya mau. We are marching in the light of God. Oke. Yanti, terima kasih. Saya selesai duluan. Yanti, terima kasih. We are marching
in the light of God. Kita berjalan di dalam terangnya Tuhan. Saudara-saudari, terima kasih atas, kalau boleh saya katakan, tema ini, kalau mau coba saya padukan sedikit. Kalau 2 tahun yang lalu kita membuat satu tema, kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kalau kita berjalan dalam terang Tuhan, maka di tahun ini Jemaat Bukit Jaitun membuat satu tema, Grow in Christ. Memang sesungguhnya kita sebagai umat-umat Tuhan, jika kita berjalan di dalam terang Tuhan, maka kita dapat bertumbuh di dalam Kristus. Tadi firman Tuhan sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta B. Sembiring dari kitab Kolose pasal 2 sehubungan dengan bagaimana supaya bertumbuh. Maka saat ini juga saya akan mencoba untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pendeta B. Sembiring tadi, bagaimana bertumbuh dalam Kristus. Saudara-saudari, ini terlebih kepada umat-umat Tuhan anggota Jemaat Bukit Jaitun. Sepanjang berdirinya, ini boleh saya katakan 10 tahun yang lalu, Gereja Jemaat Bukit Jaitun semenjak berdiri, diorganisir, dan ditandatangani oleh pimpinan kita officer ketika itu Pendeta Cakra bersama dengan Pendeta di Silitonga. Kita senang melihat hamba Tuhan ini bisa join bergabung dengan kita. Hingga pada saat ini, saudara-saudari umat-umat Tuhan anggota Jemaat Bukit Jaitun, saya percaya begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Apalagi pada waktu kita bersama-sama 4 tahun, banyak tantangan yang kita hadapi. Apalagi para pendeta yang sudah pernah melayani di sana, Pendeta Jameson Siahan, Pendeta Sianipar, mungkin sudah merasakan bagaimana rintangan ketika itu. Karena gereja kita ini sampai saat ini dan merupakan pergumulan hingga saat ini supaya gereja ini memiliki satu bangunan untuk beribadah. Sampai harus dari pihak Pusdikip mengatakan, sahabat ini tidak boleh, sahabat ini tidak boleh, sahabat depan baru boleh. Apalagi mungkin di masa pandemi sekarang. Mungkin saya percaya bahwa Pusdikip sudah agak jarang untuk dilakukan, digunakan. Tetapi sekalipun banyak rintangan, tantangan yang dihadapi oleh Jemaat Bukit Jaitun, saya percaya, dan hari ini jemaat ini merayakan hari lahir, pasti tidak akan pernah merasakan hal-hal yang negatif. Artinya jemaat ini tidak akan pernah mati, dan bahkan sampai seterusnya, sampai Yesus datang kali kedua, bahwa Jemaat Bukit Jaitun akan eksis. Sebagaimana tadi hamba Tuhan pimpinan kita dari UNI Pendeta Cakra mengatakan supaya jemaat boleh bertumbuh, membuka cabang, sekolah cabang. Sekarang tentu jemaat yang bertumbuh itu adalah jemaat yang mampu melewati banyak rintangan. Jemaat yang bisa bertumbuh itu kita bisa melihat bagaimana jemaat itu sesungguhnya mampu melewati banyak rintangan. Jika kita menghadapi rintangan, jemaat Bukit Jaitun, saya katakan, jangan buat itu menjadi satu alasan bagi kita bahwa jemaat ini tidak akan bertumbuh, tidak. Tetapi di saat kita menghadapi satu rintangan, maka kita memiliki satu roh persatuan yang akhirnya kita bisa melewati banyak hal rintangan yang ada di depan kita. Bagaimana gereja bertumbuh dalam Kristus? Yang pertama, gereja yang bertobat. Maaf, saya tampilkan foto-foto kita pada waktu 2019 yang lalu, yang ada di Kota Bunga. Saya sengaja ini supaya untuk mengenang kembali
kenangan 2 tahun yang lalu. Gereja yang bertobat. Ini saudara-saudara bisa nanti membuka di rumah kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan 41. Nah, ini salah satu officers. Waktu itu kita ada 2 ketua ya. Entah kenapa Pak Darius ini agak menjaga jarak dengan saya. Pak Sinaga dekat dengan saya. Tapi sampai sekarang ini dekat kok hati saya dengan Pak Darius ini. Karena beliau adalah raja ya. Baik. Kita lihat saudara-saudari dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan 41 ini saudara-saudari. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang merindukan pertobatan. Saya garis bawahi. Jemaat mula-mula ini mengalami satu pertobatan. Apa yang membuat mereka sehingga mereka mengalami pertobatan? Artinya mereka mengikut Tuhan. Yang pertama adalah pertobatan yang mereka alami ketika itu di saat mereka mendengarkan firman. Ketika pertobatan dimulai ketika firman yang disampaikan mereka respon dengan baik. Pertobatan itu terjadi di saat mereka mendengarkan firman dan firman itu mereka respon dengan baik dan akhirnya dikatakan bahkan mereka pun menjadi pelaku firman. Ini merupakan satu bagian bagaimana jemaat itu bertumbuh dalam Kristus. Poin yang pertama, pertobatan. Jemaat mula-mula merupakan jemaat yang perlu kita teladani ketika itu dan sampai sekarang. Mereka bertobat oleh karena firman yang mereka respon, oleh karena firman yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, yang akhirnya mereka menyerahkan diri untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan mereka. Tentu saya melihat di sini jemaat kita, jemaat Bukit Jetun, tahun yang ke-10. Kalau boleh saya katakan, tahun ke-10 itu, kalau usia anak-anak kita mungkin usia layak untuk kita perkenalkan bagaimana mereka supaya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka melalui baptisan. Ya, kalau mereka menerima seperti itu berarti masih usia anak-anak. Ya, tapi saya katakan tidak demikian, saudara-saudara. Jemaat ini sekalipun mungkin usia 10 tahun, tapi harapan kita ke depan sebagaimana tema mengambil satu tema bertumbuh di dalam Kristus, maka kita hari demi hari akan mengalami satu perubahan, yaitu melalui perubahan hidup kita, perubahan tabiat kita yang lebih baik di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita merespon akan firman itu, dan kita menjadi pelaku akan firman. Saya masih mengingat ini kue, 8 tahun. Ini secara keseluruhan, officers ketika itu ya, Pak Weli sebagai sekretaris jemaat, Ibu Rekno sebagai satu-satunya wanita mendampingi kami, Ibu Rekno Santoso. Poin yang kedua, bagaimana disebut gereja bertumbuh? Gereja yang bertumbuh dalam firman. Ada 2 peristiwa yang menarik dalam Kisah pasal 2, yakni yang pertama, mujizat di mana Roh Kudus turun ke atas murid-murid dalam Kisah pasal 2 ayat 2 sampai 3. Umat mula-mula, jemaat mula-mula ketika itu, saudara-saudari, mereka bisa bertobat di saat mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi saudara-saudari, yang menjadi satu hal yang sangat mengherankan, bagaimana jemaat mula-mula ketika itu mendengarkan para rasul, murid-murid Tuhan berbicara menggunakan bahasa roh. Boleh saya katakan bahasa roh, saya artikan bagaimana orang Yahudi ketika itu mendengarkan firman ini dengan posisi bahasa mereka. Padahal murid-murid Tuhan ketika itu belum tentu mereka apa? Orang Yahudi.
Sehingga mereka bisa mendengarkan akan firman Tuhan dengan baik. Yang kedua, ada bahasa roh yang diucapkan oleh murid-murid dalam Kisah pasal 2 dan ayat yang keempat. Nah, ini foto-foto ini waktu kita sudah pemotong kue ya, masih di acara. Ini yang satu lagi pada waktu kita sudah mau pulang. Dikatakan, mujizat tidak dapat memberikan iman seseorang bertumbuh. Saya ulangi, mujizat tidak dapat memberikan iman seseorang bertumbuh, tetapi pendengaran akan firman Allah. Jemaat mula-mula pada saat itu selalu bertekun mendengarkan firman Allah. Bahkan mereka setiap saat mereka berkumpul, memecah-mecahkan roti, berbagi bersama-sama. Sesudah itu mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan akhirnya mereka bertumbuh, saudara-saudari. Karena mendengarkan firman-Nya. Yang ketiga, bagaimana jemaat yang bertumbuh? Poin yang ketiga adalah gereja yang berdoa. Dikatakan gereja yang sejati bukan hanya gereja yang bertobat. Bukan hanya gereja yang lahir dan bertumbuh lewat firman Tuhan. Tetapi juga gereja yang tekun dalam doa. Ini bisa kita lihat dalam Kisah pasal 2 ayat 42. Bagaimana jemaat mula-mula selalu bertekun di dalam doa. Berdoa adalah aktivitas penting dalam gereja mula-mula. Saya bisa rasakan dan sampai sekarang saya percaya bahwa jemaat Bukit Jaitun bukan saja di hari ini merupakan hari ulang tahun yang ke-10, mereka berdoa meminta doa kepada Tuhan. Saya bukan hanya demikian, tetapi saya percaya mulai dari sejak berdirinya jemaat Bukit Jaitun sampai hari ini bahwa jemaat ini selalu berdoa, secara khusus berdoa bagaimana supaya mereka bisa mendirikan satu bangunan untuk beribadah. Kita adalah umat-umat yang selalu mau berdoa. Yang terakhir, bagaimana disebut jemaat bertumbuh di dalam Kristus? Gereja yang bersaksi dan memberitakan Injil. Dalam Kisah pasal 2 ayat 32, memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mereka tidak menjadi jemaat yang pasif, tetapi jemaat yang aktif dalam bersaksi mengabarkan Injil, yang adalah kabar baik dari Tuhan untuk keselamatan dunia dari dosa. Sebagaimana pimpinan kita dari UNI, Pendeta Cakra, memberikan satu ajakan bagaimana kita sebagai umat Tuhan, secara khusus jemaat Bukit Jaitun saat ini merupakan jemaat yang sedang bersukacita, tetapi kita harus ingat, jika kita ingin bertumbuh di dalam Kristus, saudara-saudari, umat yang dikasihi Tuhan. Poin yang keempat ini, gereja yang mau bersaksi dan gereja yang mau memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Sehingga seiring waktu kita berjalan bertumbuh bersama dengan Tuhan. Mau kapanpun Yesus itu datang kali kedua untuk menjemput kita. Di saat kita sudah bertumbuh di hadapan Tuhan, kita mengalami hari demi hari perubahan yang lebih baik. Kita mendengarkan firman Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Dan kita mendengarkan firman demi firman. Dan akhirnya kita perlu menyaksikan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Yang akhirnya kita jemaat akan mempunyai anak kembali. Atau boleh saya katakan, jemaat pada suka akan mempunyai cucu
untuk beberapa tahun ke depan. Di saat kita melakukan akan pekerjaan Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan di dalam renungan tutup Sabat pada sore hari Sabat yang kudus ini. Dalam perayaan hari ulang tahun Jemaat Bukit Zaitun ke-10 tahun, kita dihimbau agar dapat bertumbuh dalam Kristus. Ini poin penting. Tapi bagaimana poin kita mencapai agar kita bertumbuh dalam Kristus? Yaitu melalui pertobatan kita. Pertobatan ini adalah begitu banyak kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan yang perlu untuk kita ubah untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, agar kita bertumbuh dalam Kristus, kita semua teristimewa Jemaat Bukit Zaitun mendengarkan Tuhan berfirman. Bertumbuh dalam Kristus, gereja yang suka untuk berdoa. Dan yang terakhir, bertumbuh dalam Kristus, gereja yang bersaksi dan memberitakan Injil, kabar baik kepada seluruh umat manusia. Sehingga dengan demikian, Jemaat Bukit Zaitun, kalaupun tadi saya melihat anak-anak yang bernyanyi, seperti saya melihat ada wajah-wajah baru, berarti ada progres quantity, ya, secara jumlah. Doa kita, Jemaat Bukit Zaitun hari ini merupakan hari sukacita oleh karena merayakan hari berdirinya Jemaat ke-39 10 tahun yang lalu di Konferensi Jawa Barat merupakan hari sukacita. Biarlah Jemaat Bukit Zaitun mulai dari sekarang sampai seterusnya bahwa jemaat ini akan selalu bertumbuh dalam Kristus. Lewat perubahan kita, lewat mendengarkan Tuhan berfirman, lewat gereja yang suka berdoa, lewat gereja yang suka bersaksi dan memberitakan Injil, sampai Yesus datang kali kedua menjemput kita. Yang akhirnya Yesus katakan kepada kita, "Sabatlah hai hambaku yang setia, masuklah ke rumah Bapakku yang kusiapkan bagimu." Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Pandiangan. Baiklah, kita akan menutup rangkaian acara ulang tahun Bukit Zaitun kita Sabat hari ini dengan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh PA Bukit Zaitun. Silakan. Everywhere I go, in all I do and say, standing close beside me there to guide me day by day, is one who knows my heart, all my silent fears, one who hears unspoken dreams, who shares my joy and tears, and in His presence I am strong, as I make His word my law, as I learn to live by every truth He teaches me, and my confidence grows sure, as I keep my spirit pure, and let virtue garnish all my thoughts unceasingly. every test I face, I will overcome, as the Lord upholds me and unfolds me in His love. For He knows my needs,
He will walk with me, comfort and protect me, and direct me patiently. And in His presence I am strong, as I make His word my law, as I learn to live by every truth He teaches me, and my confidence grows sure as I keep my spirit pure, and let virtue garnish all my thoughts unceasingly. Terima kasih untuk lagu pujian dari sebagian PA, BZ, dan sebagian PHD yang pernah melayani di Bukit Zaitun. Terima kasih, dan selanjutnya doa tutup akan dibawakan oleh Pak Pendeta Jimmy Dolot. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan sampai saat ini Tuhan kami merasakan berkat-berkat yang limpah kepada kami. Jemaat Bukit Zaitun, di mana kami sudah merayakan hari jadi yang ke-10 tahun jemaat dalam pelayanan. Bapa di surga, kami menyadari ya Tuhan, banyak tantangan yang sudah kami lalui. Bahkan sampai pada saat ini ya Tuhan, kami tetap bersyukur karena Engkau tetap menyertai kami. Untuk selanjutnya ya Tuhan, masih panjang perjalanan pelayanan kami, anggota-anggota jemaat Bukit Zaitun. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tuntunan Tuhan selalu menjadi bagian kami, hingga kami boleh mempersatukan dalam pelayanan kami ini ya Tuhan, sebagai pimpinan di jemaat, anggota-anggota dalam bekerja sama untuk memajukan pekerjaan Tuhan ini. Bapa di surga, begitu banyak ya Tuhan nasihat-nasihat yang sudah kami dapatkan pada sepanjang Sabat ini melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Bendri Pandiangan, dan terlebih ya Tuhan, dalam pelayanan firman juga yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sembiring, yang telah melayani kami sepanjang Sabat ini. Bapa di surga, begitu juga ya Tuhan, Engkau telah mengirimkan pimpinan-pimpinan kami, baik dari UNI maupun dari Conference Jawa Barat, yang sama-sama telah memberikan kepada kami ya Tuhan, nasihat-nasihat di dalam memajukan akan pelayanan kami. Bapa di surga, biarlah semua pimpinan-pimpinan kami, hamba-hamba Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan dalam pelayanan mereka. Pertambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan dari surga. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa dan berterima kasih untuk anggota-anggota yang pernah bersama-sama dengan Jemaat Bukit Zaitun, yang saat ini Tuhan mereka juga datang memeriahkan
ulang tahun Jemaat Bukit Zaitun, walaupun melalui Zoom. Bapa di surga, mereka di tempat mereka masing-masing, tempat pelayanan, tempat pekerjaan mereka. Begitu juga dengan mantan yang telah melayani kami ya Tuhan, PHD. Bahkan ya Tuhan, pendeta-pendeta yang telah melayani Jemaat Bukit Zaitun. Biarlah Tuhan, Engkau menyertai mereka. Berkat-berkat surga selalu menjadi bagian mereka. Berikan kepada kami semua ya Tuhan kesehatan, kekuatan. Dan biarlah tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai anggota-anggota jemaat, kami boleh bersatu padu di dalam membantu akan pekerjaan Tuhan. Baik di Jemaat Bukit Zaitun, ataupun di jemaat-jemaat yang lain. Bahkan lebih luas lagi ya Tuhan, untuk sama-sama kami memajukan akan organisasi-Mu, Masehi Advent hari ke-7. Bapa di surga, kami akan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Seminggu di depan kami adalah hari-hari kesibukan, hari-hari aktivitas kami. Tetap kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Keselamatan boleh menjadi bagian kami. Terlebih kesehatan dan kekuatannya Tuhan. Di mana situasi yang saat ini Tuhan tidak bersahabat dengan kami. Tetapi kami mau menyerahkan dan mempercayakan kepadamu ya Tuhan. Kami akan diberikan kesehatan, kekuatan selalu dari surga. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Apabila ada dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan ya Tuhan, pada sepanjang hari Sabat-Mu yang suci ini, kami mohon pengampunan-Mu. Karena kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, tentunya dengan ini acara perayaan Bukit Zaitun yang ke-10 tahun sudah selesai.